seperti penyebaran Omikron dan bagaimana antisipasi penyebarannya, kami sudah terhubung dengan epidemiolog dari Griffith University, ada Dr. Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Oli. Pak Diki, penyebaran COVID-19 Omikron mulai mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia. Menurut Anda, apakah ini pertanda awal gelombang berikutnya atau kenaikannya? Masih dalam taraf wajar? Ini masih sangat awal ya. Jadi kita untuk melihat potensi dampak dari Omikron ini akan melihatnya jauh lebih lama dibandingkan ketika kita memprediksi Delta. Karena apa? Karena saat ini Omikron tentu juga tidaklah seleluasa ketika Delta datang. Karena apa? Karena jumlah orang yang sudah memiliki imunitas saat ini jauh lebih banyak. Entah itu karena sudah divaksinasi maupun karena sudah terinfeksi. Tapi ini tidaklah cukup untuk menghalang laju Omikron. Karena apa? Karena dia sangat efektif dalam menginfeksi orang-orang yang sudah divaksinasi. Dan ini yang kelebihan dia dibandingkan dengan Delta. Oleh karena itu ini yang harus disadari dan artinya responnya tidak bisa sama dengan ketika kita menghadapi Delta. Prediksi saya pertama bahwa memang gelombang ketiga ini sesuatu yang sulit kita hindari ya, karena ini mencakup juga adanya kelompok populasi kita yang masih rawan, belum memiliki imunitas ataupun kalaupun sudah divaksinasi ya dia menurun efektivitasnya atau belum mendapatkan booster atau memang belum mendapat dosis kedua. Sehingga tentu ini sangat besar kemungkinan terjadi. Tapi potensi ancamannya moderat karena apa? Karena bagaimanapun jumlah orang yang sudah divaksinasi saat ini jauh lebih banyak sehingga mereka jauh lebih terlindungi dari aspek keparahan maupun fatalitas atau kematian. Tapi ingat, kalau bicara COVID ini bukan bicara masalah orang masuk rumah sakit ICU ataupun kematian saja, tapi ada dampak long COVID sehingga langkah pemerintah sudah tepat melakukan tracing. Nah, karena kita harus mencegah penularan lebih lanjut karena kita bicara menghindari dampak jangka panjang yang disebut dengan long COVID masuk potensi penyebaran. Baik, tapi apakah melakukan tracing sudah cukup karena ini ada pekerja bandara juga terkonfirmasi COVID-19 begitu. Apakah Anda melihatnya perlu lagi regulasi atau pengetatan prokes khususnya di bandara? Ya, kita harus menyadari bahwa bicara Omikron ini tentu potensi banyak kasusnya, kedatangannya atau masuknya, pintu masuk utama dari bandara. Nah, oleh karena itu pengetatan di bandara menjadi satu hal yang sifatnya sangat vital atau krusial. Antara lain bahwa petugas kita di bandara ini masuk kategori yang disebut dengan risiko tinggi. Jadi harus di booster mereka ini kalau sudah lebih dari 6 bulan atau 7 bulan. Nah, ini yang tentu harus diutamakan. Kemudian juga bahwa saat ini bicara proteksi petugas di bandara itu bukan hanya tenaga kesehatan ya, ada imigrasi, ada juga petugas, bahkan petugas kebersihan ya, bandara dan juga karantina. Ini mereka ini harus dibekali dengan alat perlindungan diri yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Delta. Antara lain bicara masker di sini. Masker itu nggak bisa hanya kita lihat nih, misalnya maskernya hanya masker kain saja. Kalau untuk petugas ini, saya menyarankan saat ini menghadapi Omikron, itu harus masker N95 atau KN95 atau yang serupa standarnya. Karena bicara proteksinya harus lebih kuat ya untuk Omikron ini. Selain tentu kita juga harus menjamin bahwa ada, betul tadi sudah disampaikan, harus ada minimalisasi interaksi antara petugas dengan para pelancong atau pengunjung bandara ini. Dengan cara apa ya? Kalau misalnya untuk counter ya harus ada itu sekat dari semacam pembatas itu harus ada, itu sudah standar saat ini. Selain tentu yang sifatnya kontak itu ya lebih banyak yang sifatnya tidak langsung ya atau contactless. Nah, ini yang harus dilakukan. Selain juga tentu kita harus sangat memperhatikan alur ya di bandara ini antar. Jadi pembatasan orang masuk juga harus sangat dilakukan ya. Jadi tidak pengantar itu harus tidak seperti dulu ya, tidak bisa terlalu banyak, dan juga tentu harus masuk keluar ya, ini harus agak ditertibkan ya, dibedakan.
Baik, oke. Terakhir Pak Diki, apa rekomendasi untuk pemerintah Indonesia untuk mengatasi Omikron karena memang kasusnya ini cukup cepat begitu ya. Ada 152 sekarang kasusnya dengan hitungan yang memang belum sebulan tapi mingguan. Ini seperti apa? Jadi harus difahami lah, ini adalah konsekuensi sangat logis dari adanya penyakit yang memiliki efektivitas yang cepat menular. Jadi ini yang disebut dengan pola pertumbuhan eksponensial. Ditemukan atau tidak, ini akan berjalan terus ya di masyarakat. Nah, tapi berita baiknya adalah bahwa kita memiliki jumlah cakupan vaksinasi yang cukup lumayan meningkat dibanding ketika Delta. Tapi ini masih PR banyak karena caranya sebarannya ini belum merata dan juga kita harus tingkatkan dalam kaitan proteksi ke kelompok berisiko tadi. Nah, kemudian untuk diketahui bahwa sangat sulit untuk menghindari bahwa kita tidak terdampak Omikron ya. Kecepatannya sangat luar biasa. Bahkan di level dunia saat ini jumlah kasus infeksi jauh lebih banyak dibandingkan tahun pertama, tahun kedua. Nah, artinya kita akan melihat memang kasus infeksinya akan banyak. Tapi dalam masalah Indonesia, kita ini kan terbatas dalam testing dan tracing sehingga tentu tidak akan serta-merta terlihat di kasus. Namun bukan berarti di masyarakat tidak banyak. Nah, oleh karena itulah untuk dijadikan kesadaran bahwa setiap kita punya peran ya dengan melakukan vaksinasi dan juga melakukan 5M. Nah, ini yang penting untuk diketahui karena potensi lonjakannya mungkin di Maret. Baik. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.